Baik sahabat-sahabat KTI semuanya, kembali bersama saya Kamluddin Ikrom dalam audio materi Komunitas Terapis Indonesia. Tetap bersama narasumber kita, Ustadz Purwanto atau yang akrab disapa Mbah Pur ya, dalam tema pengobatan ruqyah syariah ya. Sebelumnya kita sudah sempat membahas apa itu ruqyah, kemudian bagaimana atau apa saja fungsinya dan bahan-bahan yang dipakai untuk ruqyah syariah apa saja. Kali ini kita akan menginjak pada persiapan melakukan ruqyah syariah. Seperti apa Mbah Pur? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ruqyah syariah adalah cara pengobatan Islami. Iya. Pengobatan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, cara atau awal-awal untuk meruqyah, sebelum kita melakukan ruqyah ini, pertama, seorang pasien, seorang yang diruqyah harus diwudukan dulu. Jadi harus punya wudu. Ya. Yang peruqyahnya juga harus mempunyai wudu dulu. Jadi peruqyah tidak boleh tanpa berwudu. Suci dari hadas ya. Harus suci dari hadas. Terus peruqyah diusahakan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak namanya. Di situ dengan harapan kita berdoa kepada Allah untuk memperlancar usaha ruqyah tersebut. Cara yang ketiga, peruqyah tidak boleh dengan sendirian. Di situ harus ada beberapa orang untuk menemani dan membantu berdoa. Ya. Terus jika peruqyah ini meruqyah lawan jenis, maka peruqyah harus memakai kaos tangan agar tidak batal wudunya. Itu Mas. Oh iya. Ya itu kenapa harus ditemani ya? Apakah tidak bisa berdoa sendirian peruqyahnya? Karena biasanya penyakit kan bisa juga dari jin nih. Takutnya peruqyah itu kan kalau sendirian ada sesuatu yang nggak terima dalam tempatnya itu, ada yang masuk atau gimana? Karena dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kan harus ada yang menjaga, jadi biar nggak sampai mengamuk atau apa gitu. Supaya ada yang membantu ya kalau misalnya terjadi. Terjadi apa yang tidak diinginkan, misalnya, kayak pingsan atau apa, jadi nanti ada yang membantu. Kemudian ini tadi kalau meruqyah manusia ya. Kalau meruqyah lingkungan bagaimana yang diperhatikan apa itu? Kalau meruqyah lingkungan emang agak berat Mas. Jadi paling berat itu kita meruqyah tempat. Karena di tempat itu bukan hanya 1, 2, 3 penghuni, jadi banyak. Dan peruqyah tidak boleh sendirian. Ketika meruqyah tempat ini harus membawa beberapa orang yang benar-benar di situ bisa diajak berdoa bersama. Yang akan dibaca ketika mau meruqyah tempat itu diantaranya surat Yasin, surah Fatihah, Falaq Nas, ayat kursi, Yasin, dan kalau bisa ditambah dengan bacaan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa 100 kali. 100 kali ya. Waktunya juga sama atau setelah meruqyah orangnya itu penghuninya? Kalau meruqyah tempat, jadi orangnya harus tempat itu harus dikosongkan dulu Mas. Jadi kita nggak boleh ketika mau meruqyah tempat itu dipakai, nggak boleh, harus dikosongkan dulu. Maksudnya penghuninya itu dalam seharian itu tidak ada di rumah ya, harus dikosongkan ya? Ya minimal di rumah lain atau di rumah tetangga, dalam artian ya sewaktu meruqyah itu. Untuk tempat yang paling baik melakukan ruqyah itu di mana Mbak Pur? Kalau di rumah orang tersebut yang kita ruqyah itu tempat yang paling baik di mana? Jadi tempat untuk meruqyah yang paling benar-benar bagus
itu di kamar, Mas. Kamar untuk, biasanya kan di rumah itu ada kamar untuk sholat ya. Nah, di kamarnya itu. Di karena kamar sholat. Suci. Ya. Kan kamar itu suci. Jadi sebetulnya dimanapun itu boleh. Asalkan tempatnya suci. Iya. Ya. Jadi yang paling bagusnya di kamar itu. Ya. Kemudian benda-benda yang harus dijauhkan itu seperti apa, Mbak Pur? Apakah foto itu perlu? Foto-foto yang dipajang itu juga perlu, Mbak Pur? Enggak perlu sih. Hanya kalau kita meruqyah orang harus dijauhkan dari benda-benda yang dikeramatkan atau alat elektronik. Kalau untuk meruqyah rumah berarti yang harus dijauhkan yaitu benda-benda yang dikeramatkan itu harus benar-benar dimusnahkan. Misalkan orang yang punya keris atau punya apa, sebelum kita meruqyah rumahnya, kita harus menghancurkan benda-benda itu. Atau dibuang ya, Mbak Pur ya? Iya. Kenapa harus dijauhkan dari barang elektronik? Karena kan itu kan ketika kita meruqyah orang ya, takutnya nanti di elektronik kan ada magnet. Nah itu takutnya si yang diruqyah itu ngamuk-ngamuk gitu kan, takut ada kenapa. Bisa ya, jadi semacam kena intervensi gitu ya, Mbak Pur ya? Iya. Kalau orang itu mengaku punya susu atau salah seorang keluarganya cerita kalau ini ada susunya, seperti itu bagaimana? Nah ketika itu berarti yang harus dilakukan kita adalah mengeluarkan dulu bendanya. Misalkan benda itu ditaruhnya di mana? Misalkan di saya belum pernah sih ya mendapati orang yang dengan punya kasus demikian gitu ya. Iya. Nah, cuman yang saya pelajari ketika mengikuti pelatihan ruqyah itu harus dikeluarkan dulu. Bisa dengan daun kelor, disebutkan, dipukulkan. Sambil membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali lalu dipukulkan. Nah, ketika sudah dipukulkan yang tempatnya itu dipasang susuk, insya Allah walaupun bendanya itu masih ada di dalam, itu sudah tidak berfungsi. Baru si orang tersebut diruqyah. Oh begitu, ya. Apa yang terjadi jika pasien kita atau pasien ruqyah itu mengamuk? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita sebagai peruqyah tidak boleh meninggalkan ruqyah. Maksudnya ketika sudah pasien ngamuk terus kita takut, kita hentikan, jangan. Itu akan menambah sang pasien menambah rasa sakit karena jin yang ada dalam tubuhnya itu sudah menguasai dan si pasien sudah tidak bisa terkontrol. Makanya ketika kita sudah masuk, ketika sudah terlalu ngamuk kita berani tidak berani harus diteruskan. Dan jangan sampai kita merasa takut akan hal itu, karena prinsip kita satu, kita membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis, dan kita dilindungi Allah. Prinsipnya seperti itu. Berarti untuk menenangkan pasien yang mengamuk bagaimana, Mbak Pur? Ini kalau saya biasanya ketika sudah mengamuk berat, minta beberapa orang untuk memegangi. Ketika sudah dipegang, otomatis kan sampai dia benar-benar lumpuh ya, maksudnya tenaganya ini ya kalah kan, sampai kalah si pasien, baru kita pakai adzan. Diadzani di telinganya atau di ubun-ubunnya, lalu kasih minum air yang sudah dibacakan surah Fatihah 3 kali. Pernah nggak terjadi efek negatif atau energi negatif itu masuk ke dalam peruqyahnya? Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa juga sih. Biasanya hal kayak gitu berarti si peruqyah ini masih ada rasa ragu. Saya mampu nggak? Nah, takut gitu. Nah efeknya biasanya sakit perut atau pusing, keringat dingin. Kalau saya awal-awal meruqyah dulu itu semacam bergetar gitu dan keringat dingin. Dan alhamdulillah sekarang sudah enggak deh. Sekarang alhamdulillah ketika meruqyah ya biasa-biasa. Cuman harus ada teman gitu aja. Itu sebenarnya jin yang di dalam itu
di ruqyah itu tujuannya untuk dikeluarkan atau ditenangkan jin itu? Karena kan korin itu selamanya pasti ada di dalam diri manusia. Iya. Sebetulnya jin korin kan selalu ada dalam tubuh manusia. Iya. Nah, tujuan di ruqyah itu bukan menghilangkan jin korinnya. Iya. Kalau jin korin itu ya nggak bisa dihilangkan, tapi barangkali ada yang dari luar masuk, misalkan kayak sihir lah, santet atau apalah gitu kayak. Jadi sebetulnya hanya membuang seperti itu. Kalau jin koren nggak bisa dia. Iya. Kalau boleh tahu bedanya sihir dengan santet itu apa, Mbak Pur? Nah, saya sendiri kalau ini Mas ya belum pernah sampai tahu bedanya. Cuman kalau santet itu bisa masuk dia melalui atas. Jadi kepala. Enggak, maksudnya gini. Kalau orang ingin terhindar dari santet, tidurnya nggak boleh diranjang sebetulnya. Oh, gitu. Iya. Terus santet itu kerjanya sekaligus tapi cepat mudah dihilangkan gitu. Ya misalkan nih, sekarang si A ini sakit. Iya. Pas dibacakan cepat hilang, itu berarti santet. Iya. Hanya ketika pas diruqyah kayak ngamuk-ngamuk tapi hanya sebentar, istilahnya lemah lah. Iya. Jin yang dimasukkan itu lemah, itu santet. Kalau sihir itu agak berat sih, harus benar-benar tenaga peruqyah untuk mengeluarkan sihir itu. Iya. Dan sihir itu biasanya bisa dilalui dari kaki, bisa dilalui dari anggota tubuh yang ini, telinga, ubun-ubun kayak gitu. Begitu. Nah, yang peruqyah itu ada tempat-tempat yang harus dipijat bagi ruqyah. Ada juga pemijatannya ya. Jadi kan si peruqyah ini pertama, kalau nggak bisa dipijat itu dipukul. Jadi ada pemukulan yang pelan gitu dari belakang, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya Allah. Dari bawah ke atas. Jadi punggung dari mulai bawah sampai ke atas sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasanya ketika sudah terjadi seperti itu dilakukan terus-menerus, pasien akan muntah-muntah. Iya. Ketika muntah baru kita lakukan pemijatan. Iya. Yang harus dipijat yaitu diantaranya ketiak. Iya. Terus belikat. Terus jari jemari. Jari jemari harus dipijat. Iya. Terus dahi sama telengkuk ya yang belakang itu. Iya. Mungkin untuk teknisnya melakukan langkah-langkahnya ini nanti kita jelaskan pada audio berikutnya aja, Mbak Pur ya. Oh gitu ya. Iya. Kemudian mengenai sterilisasi tempat ini, Mbak Pur. Kalau kita meruqyah rumah, kan ada tuh tempo hari kita bahas di grup Komunitas Terapis Indonesia, ada juga istilahnya disawuri lemah kuburan. Nah, kalau seperti itu mendeteksinya bagaimana dan menetralisirnya bagaimana, Mbak Pur? Kalau rumah ini ada yang mengganggu dari luar itu, ada yang ngasih lemah kuburan seperti itu, bagaimana, Mbak Pur? Kalau saya sendiri tinggal saya ngambil tanahnya, maksudnya emang sih kayak gitu nggak bisa dideteksi sih, harus orang-orang yang punya mata batin ya melihat kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya sih saya ngambil ini garam sih biasanya di ini putar-putarkan ke belakang rumah, depan gitu, disembiurkan. Ditaburkan ya? Iya, ditaburkan. Iya. Garam yang sudah dibacakan Yasin biasanya. Iya. Ya, Mbak Pur, insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang langkah-langkah melakukan ruqyah syariah ini setelah yang satu ini, Mbak Pur.